yaitu simbiosis. Kalian bisa lihat di sini ada keterangan simbiosis. Yang pertama itu saya akan menerangkan tentang simbiosis paratisme. Adalah hubungan antara individu dan makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Makhluk yang diuntungkan tersebut parasit, sedangkan makhluk yang dirugikan disebut inang. Yang pertama itu ada pohon jeruk yang ditumbuhi benalu. Benalu yang diuntungkan karena mendapat makanan dari pohon jeruk, sedangkan pohon jeruk dirugikan karena makanannya diserap oleh benalu. Kedua itu buah sukun yang dihinggapi lalat. Lalat yang diuntungkan karena dapat bertelur dan makan makanan dari buah sukun. Sementara buah sukun dirugikan karena menjadi busuk. Yang ketiga itu akar yang menjalar pada pohon pinang. Akar menghisap, misalnya tumbuhan parasit, diuntungkan karena mengambil makanan dari pohon pinang, sedangkan pohon pinang dirugikan karena kehilangan zat makanannya. Yang keempat itu kuda yang dihinggapi kutu. Kutu yang diuntungkan karena bisa menghisap darah kuda, sedangkan kuda dirugikan karena merasa gatal dan bisa terkena penyakit kulit. Yang kelima itu manusia yang digigit oleh nyamuk. Nyamuk yang diuntungkan karena mendapat darah manusia, sementara manusia dirugikan karena gatal, luka, bahkan bisa tertular penyakit seperti demam berdarah atau malaria. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang simbiosis komensialisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Yang pertama itu pohon jambu yang ditumbuhi sisik naga. Sisik naga diuntungkan karena mendapat tempat hidup dan sinar matahari. Pohon jambu tidak dirugikan maupun diuntungkan, hanya menjadi tempat menempel. Yang kedua itu sisik naga yang ditumbuhi tanaman paku. Tanaman paku diuntungkan karena mendapat tempat tumbuh dan sinar matahari. Sedangkan sisik naga tidak dirugikan maupun diuntungkan. Yang ketiga itu pohon sawit yang ditumbuhi tanaman pakis. Pakis diuntungkan karena mendapat tempat menempel dan cahaya matahari, sedangkan pohon sawit tidak terpengaruh. Yang keempat itu lumut yang tumbuh di pohon mangga, pinang, ataupun daun salam. Lumut yang diuntungkan karena mendapat tempat hidup di batang pohon. Pohon tidak dirugikan maupun diuntungkan. Yang kelima itu pohon pisang yang daunnya dijadikan rumah atau sarang oleh ulat kepompong. Ulat kepompong diuntungkan karena mendapat tempat aman untuk berubah menjadi kupu-kupu, sedangkan pohon pisang tidak dirugikan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu pohon salam dan semut rangrang. Semut rangrang diuntungkan karena mendapat tempat tinggal dan makanan dari pohon salam. Pohon salam diuntungkan karena semut melindunginya dari hama atau serangan perusak. Dua itu bunga dan kupu-kupu. Kupu-kupu yang diuntungkan karena mendapat nektar sebagai makanan, sedangkan bunga diuntungkan karena terbantu dalam proses penyerbukan serbuk sari tersebar. Yang ketiga itu bunga dan semut. Semut yang diuntungkan karena mendapatkan nektar dari bunga, sedangkan bunga diuntungkan karena semut membantu melindungi bunga dari serangan lain atau membantu penyerbukan. Yang keempat adalah bunga dan lebah. Lebah yang diuntungkan karena mendapat nektar untuk makanan, sedangkan bunga diuntungkan karena lebah membantu penyerbukan. Yang kelima itu cacing dan tanah. Cacing diuntungkan karena mendapat tempat hidup dan makanan dari tanah. Tanah diuntungkan karena menjadi gembur dan subur berkat aktivitas cacing. Oke semuanya, itu penjelasan dari video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Assalamualaikum.